Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Desmeta Safa Anissa, Febriani, Hasna Nurfiani, Lailatul Nurdeva, dan Nikmatul Luailia. Di sini kami akan membahas materi mengenai investigasi wabah. Pokok bahasan yang akan kami bahas yang pertama adalah wabah dan kejadian luar biasa atau KLB, yang kedua investigasi kejadian luar biasa, dan yang ketiga adalah menelaah laporan terkait kejadian wabah atau kejadian luar biasa. Pokok bahasan yang pertama adalah wabah dan kejadian luar biasa. Wabah dan kejadian luar biasa atau KLB. Wabah adalah peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang meluas secara cepat baik dalam jumlah kasus maupun luar daerah penyakit dan dapat menimbulkan malapetaka. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Rakyat Indonesia Nomor 949 Tahun 2004, kejadian luar biasa merupakan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, penyebab dan sumber wabah dan penyakit. Yang pertama ada penyebab. Penyebab wabah secara garis besar adalah karena toksin seperti kimia dan biologi, dan karena infeksi seperti virus, bakteri, protozoa, dan cacing. Yang kedua yaitu sumber. Sumber penyakit adalah bisa dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit serta yang dapat menimbulkan wabah. Selanjutnya, bahan kajian untuk mengetahui ancaman KLB. 1. Data surveillance epidemiologi penyakit berpotensi KLB. 2. Kerentanan masyarakat, antara lain strategi gizi dan imunisasi. 3. Kerentanan lingkungan. 4. Kerentanan pelayanan kesehatan. 5. Ancaman penyebaran penyakit berpotensi KLB dari daerah atau negara lain. 6. Sumber data lain dalam jejaring surveillance epidemiologi. Sumber data surveillance epidemiologi penyakit yang berpotensi KLB. 1. Laporan KLB atau wabah dan hasil penyelidikan dan penanggulangan KLB. Data epidemiologi KLB dan upaya penanggulangannya. 3. Surveillance terpandu penyakit berbasis KLB. Yang terakhir, sistem peringatan dini KLB di rumah sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feby. Oke, selanjutnya yaitu penanggulangan wabah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit, yaitu upaya penanggulangan wabah meliputi 1. Tindakan penyelidikan epidemiologi, 2. Pemeriksaan, 3. Pengobatan, 4. Perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, 5. Pencegahan dan pengebalan, 6. Pemusnahan penyebab penyakit, 7. Penanganan jenazah, 8. Penyuluhan dan upaya lain-lainnya. Selanjutnya yaitu investigasi kejadian luar biasa atau disebut dengan KLB. Investigasi KLB merupakan serangkaian kegiatan untuk mengetahui sesuatu pada KLB dengan metode epidemiologi. Sesuatu yang dimaksud adalah tujuan-tujuan atau maksud tertentu yang diperoleh dengan melaksanakan kegiatan tersebut. Langkah investigasi ini yang pertama adalah uji analitik dan dilanjutkan dengan beberapa macam langkah selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai langkah investigasi. Nah, dari langkah investigasi ini yaitu yang pertama, pemastian diagnosis. Pada pemastian ini didasarkan pada gejala klinis yang ditemukan pada objek yang akan diteliti. Kemudian yang kedua yaitu penetapan KLB atau kejadian luar biasa. Nah, dari langkah ini, data yang ditemukan pada pemastian diagnosis dijadikan sandaran untuk menetapkan adanya KLB. Penentu ini juga dilihat dari tanggal kejadian suatu wabah. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi menurut orang. Deskripsi ini dapat dilihat menurut jenis kelamin, umur, tempat, dan waktu. Kemudian yang keempat adalah identifikasi sumber dan penyebab KLB. Nah, pada langkah ini dilakukan dengan teliti dan detail mengenai semua aspek yang berhubungan dengan sumber dan penyebab suatu kejadian luar biasa. Kemudian yang kelima yaitu penentuan attack rate atau AR per jenis penyebab KLB. Nah, contoh dari langkah ini yaitu
suatu desa di kota X mengalami KLB yaitu keracunan. Nah, berdasarkan faktor sumber makanan yang diteliti, ditemukan data bahwa warga yang mengasup gulai kambing itu terdapat 92 orang. Nah, dari 92 orang pengasup ini terdapat 79 orang mengalami keracunan. Maka attack rate dihitung dengan cara orang yang keracunan saat mengasup makanan dibagi total jumlah pengasup makanan dikali dengan 100%. Maka dapat dirumuskan 79 dibagi 92 dikali 100%, hasilnya yaitu 85,87%. Kemudian yang keenam yaitu penentuan odds ratio atau OR per jenis penyebab KLB. Nah, pada langkah ini penentuan odds ratio didasarkan dari hasil analisis cross tabulasi yang telah dilakukan. Odds ratio dimaksudkan untuk mencari sumber paling berpengaruh terhadap kejadian luar biasa atau KLB. Menelaah laporan terkait kejadian wabah atau kejadian luar biasa. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Seksi Surveillance dan Litbangkes, Balai Data Surveillance dan SIK pada tanggal 21 Juni 2011 pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, sumber dari beberapa warga wilayah Mapanget bahwa ada beberapa kasus mirip penyakit cikungunya yang terjadi di Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Lalu, setelah laporan kasusnya, diadakanlah penyelidikan terkait kejadian luar biasa dengan cara yang pertama, investigasi di lapangan oleh tim surveillance melalui wawancara langsung dengan penderita. Dan yang kedua dengan observasi breeding place vektor penyebab cikungunya atau surveillance vektor. Nah, setelahnya dilakukan metode untuk penanganan kasus cikungunya, yaitu dengan satu, menentukan jenis penelitian, yang kedua dengan menentukan populasi dan sampel, yang ketiga melakukan pengumpulan data, dan yang keempat melakukan analisis data. Setelahnya, didapatkan hasil investigasi dari wabah. Setelah investigasi wabah dilakukan sesuai dengan rancangan dan langkah-langkahnya, didapatkan hasil bahwa yang pertama, telah terjadi kejadian luar biasa cikungunya dengan jumlah kasus mencapai 157 orang dengan attack rate 50,90 dibanding 1000 penduduk. Yang kedua, faktor risiko terjadinya kejadian luar biasa cikungunya di Kecamatan Talawaan, yaitu ditemukan jentik vektor penyebab cikungunya, pengetahuan masyarakat tentang cikungunya yang masih rendah, perilaku masyarakat terhadap sanitasi lingkungan kurang, mobilisasi penduduk tinggi, sensitivitas petugas surveillance puskesmas maupun dinas kesehatan Kabupaten Minahasa masih rendah, dan lemahnya SKD, KLB, dan PWS, serta tidak berjalannya jejaring surveillance dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.